warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel ini. Kali ini aku bakal ngejelasin tentang bentuk-bentuk badan usaha. Sebelumnya, apa sih badan usaha itu? Badan usaha adalah suatu kesatuan organisasi dan ekonomis yang mempunyai tujuan untuk memperoleh laba atau keuntungan dan memberikan layanan pada masyarakat. Bentuk badan usaha terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah badan usaha berbentuk badan hukum, dan yang kedua adalah badan usaha bukan berbentuk badan hukum. Badan usaha berbentuk badan hukum yaitu badan usaha yang terdapat pemisahan antara kekayaan pemilik dengan kekayaan badan usaha, sehingga pemilik tidak bertanggung jawab sebatas pihak yang dimilikinya. Badan usaha berbentuk badan hukum dibagi menjadi 5. Yang pertama ada perseroan terbatas atau hukum, yang kedua ada yayasan, yang ketiga koperasi, yang keempat BUMN, dan yang kelima BUMN. Oke, yang pertama adalah perseroan terbatas atau PT. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang mengatur tentang PT, perseroan terbatas adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian dan melakukan kegiatan usahanya dengan modal dasar yang seluruhnya telah dibagi dalam saham atau bisa disebut juga sebagai persekutuan modal. Contoh dari perseroan terbatas adalah PT Sekarang. Lalu yang kedua adalah yayasan. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 yang menjelaskan bahwa yayasan merupakan badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang diciptakan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu dalam bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Contoh dari yayasan adalah Sanofi Foundation. Lalu yang ketiga ada koperasi. Berdasarkan pasal 1 nomor 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian atau koperasi, koperasi adalah suatu badan usaha yang beranggotakan orang per seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan atas kekeluargaan. Contoh dari koperasi adalah Wanita yang merupakan koperasi simpan pinjam. Lalu yang keempat adalah BUMN. BUMN dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, badan usaha milik negara atau BUMN adalah badan usaha yang sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung dan berasal dari kekayaan negara yang dipecahkan. BUMN terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah kerja atau perusahaan jawatan yang merupakan BUMN yang budgetnya termasuk dalam APBN. Kerja memiliki tujuan membuat sejahtera masyarakat melalui pengabdian dan pelayanan. Lalu yang kedua ada persero atau perusahaan perseroan. Pendirian persero itu bertujuan untuk menyediakan barang atau jasa yang memiliki nilai jual lebih tetapi tetap memiliki kualitas yang baik. Umumnya, persero bergerak di bidang produksi dan bertujuan mencari keuntungan. Contohnya adalah PT Telkom, PT Bank Mandiri, dan PT Pos Indonesia. Lalu, selanjutnya ada Peru. Peru merupakan perusahaan yang kapabilitas sepenuhnya dimiliki oleh negara. Peru memiliki tujuan untuk kemanfaatan dalam hal yang umum, baik dalam bentuk jasa maupun barang. Kegiatan perusahaan umum juga harus memperhatikan kualitas serta keuntungan dengan aspek pengelolaan keuangan. Contoh dari BUMN adalah PLN atau perusahaan negara. Lalu selanjutnya ada BUMD. BUMD merupakan singkatan dari perusahaan milik daerah. BUMD adalah perusahaan yang didirikan, dimiliki, dikelola, dan diawasi oleh pemerintah daerah. Dalam praktiknya, BUMD diatur oleh suatu peraturan daerah. Adapun modal BUMD seluruhnya sebagian merupakan kekayaan dari negara. Contoh dari BUMD adalah Bank Mandiri. Lalu selanjutnya ada badan usaha bukan berbentuk badan hukum. Badan usaha bukan berbentuk badan hukum merupakan suatu badan yang memang tidak mempunyai pemisah antara harta kepemilikan pribadi dengan harta dari badan usaha itu sendiri.
selanjutnya adalah bentuk-bentuk dari badan usaha bukan berbentuk dari hukum. Yang pertama ada persekutuan komanditer atau CV, yang kedua ada firma, dan yang ketiga ada persekutuan perdata. Persekutuan komanditer atau CV merupakan bentuk kemitraan yang dibentuk oleh dua orang atau lebih dengan beberapa anggota memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas dan beberapa lainnya yang memiliki tanggung jawab terbatas. CV dibagi menjadi dua jenis, yakni sekutu aktif atau komplementer dan sekutu pasif atau komanditer. Contoh dari persekutuan komanditer atau CV adalah CV Cancel Group. Firma berdasarkan pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD menjelaskan bahwa firma merupakan suatu perusahaan yang didirikan untuk melakukan suatu usaha di bawah satu nama bersama. Apabila terjadi failure atau bangkrut, maka semua anggota berhak untuk bertanggung jawab hingga modal politik dipisahkan. Contoh dari firma adalah Vera Firma. Lalu yang terakhir ada persekutuan perdata. Dalam pasal 1618 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata, bahwa persekutuan perdata atau matchcap adalah perjanjian di mana terdapat dua orang atau lebih yang mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan yang akan terjadi. Para sekutu bertanggung jawab secara pribadi atas persekutuan perdata. Lalu selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari usaha berbentuk badan usaha. Kelebihan yang pertama, harta kekayaan dari usaha dan harta kekayaan pribadi pemilik itu terpisah, sehingga tidak saling yang kedua, apabila terjadi permasalahan seperti bangkrut atau masalah lainnya, kerugian hanya akan digantikan dengan harta kekayaan badan usaha. Lalu kekurangan, badan usaha berbentuk badan hukum itu sulit didirikan apabila tidak memiliki modal yang banyak, khususnya yang berbadan hukum. Sebab, di dalam beberapa undang-undang mengatur secara limitatif jumlah modal atau dana yang harus dipersiapkan untuk mendirikan badan usaha. Lalu selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan badan usaha bukan berbentuk badan hukum. Kelebihannya adalah tidak terdapatnya pengaturan jumlah modal yang harus dipersiapkan dalam menjalankan kegiatan usaha. Lalu kekurangan yang pertama adalah harta kekayaan badan usaha dan harta kekayaan pribadi pemilik itu tidak memiliki batasan. Apabila terjadi permasalahan badan usaha, maka ganti rugi akan digantikan dengan harta kekayaan badan usaha dan harta kekayaan pribadi. Sekian informasi yang bisa saya jelaskan. Terima kasih buat yang mengikuti video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.